Triton, kali ini saya akan servis water heater ya. Kendalanya yaitu mati total, atau bisa dilihat dari indikator Celsius itu tidak ada ya. Terus indikator baterai tidak ada, mati apinya juga tidak ada. Jadi intinya ini adalah mati total ya. Jadi kendalanya itu yaitu pada mesinnya ya rusak. Jadi langsung saja. Ya oke, jadi yang rusak itu adalah di bagian ini dia, di bagian mesinnya ya, atau di bagian alatnya ini. Jadi ini adalah alat pematiknya, itu rusak. Jadi kita ganti saja ya. Jadi untuk tipenya ini dia ya, relay heaternya ya, untuk relaynya model PWH-L1 ya. Itu ini yang dulu. Jadi mesinnya inilah yang rusak, yang menyebabkan untuk pematiknya tidak ada, baterainya juga tidak ada, gini indikatornya juga tidak ada itu ya. Jadi rusak di dalam karena sudah isi lapisan ya, lapisan pelindung alatnya itu. Jadi saya beli baru saja, tidak bisa saya perbaiki, jadi langsung beli alatnya saja karena alatnya juga lumayan murah, jadi langsung saja bisa beli ya. Oke, jadi untuk pembagian kabel-kabelnya itu ada beberapa kabel ya. Jadi ini adalah 3 kabel, putih, hijau, sama hitam. Ini kita bawa ke sini ya, ke sini kita bawa. Ini sudah ada soketnya, jadi tinggal dicolok saja ke sini. Itu lanjut untuk yang warna oranye, ini oranye sendiri ya. Ini adalah ground ya, menuju ke body, itu ground. Lanjut ini ya, untuk ini yaitu kuning merah ya. Ini adalah bagian switch atau on off atau saklar. Itu saya tuju ke 2 arah, yaitu pertama itu switchnya ini langsung dihubungkan ke sini. Ini adalah switch dimana ketika kita nyalakan air atau air masuk, itu akan membuat switchnya ini tertekan dan akan terbuka ya, seperti itu. Terbuka dia. Jadi akan membuat ini menjadi terhubung ya. Kabelnya menjadi terhubung. Dan yang satunya lagi saya hubungkan ke sini ke saklarnya ya. Jadi di sini saklarnya. Ya, itu aja. Jadi ketika kita tidak menghubungkan air, kita akan tes itu bisa di-on-kan lewat saklar ini ya. Jadi seperti itu. Atau ini tidak berfungsi dia di saklarnya saja. Lanjut ini ya, untuk bagian ini hitam kuning yang gabung ya. Ada 2 soal hitam kuningnya ini dan yang ini ya. Jadi yang ini adalah pisah sendiri, yang ini gabung dengan yang lain. Itu adalah menuju PCC dari ya, ini ya, PCC dari indikatornya ya, indikator suhunya ini, PCC-nya dia. Lanjut dari indikator PCC ini ada kabel biru sama hitam, itu indikatornya ini, tapi ya dari sini itu menuju ke sensor suhu ya, yang ada di sini ya, di bagian out dari air panasnya. Jadi seperti itu. Jadi lanjut untuk yang ini pisah sendiri, itu kabel hitam sama kuning juga itu menuju ke PCC dari baterainya ya, baterai DC-nya ya. Itu PCC-nya ini juga untuk mengaktifkan fungsi-fungsinya dan juga untuk mengaktifkan alatnya. Jadi seperti itu. Dan berikutnya itu adalah hitam, kabel hitam ini sendiri juga, kabel hitam, 2 hitam ya. Ini adalah thermostat menuju ke bagian belakang ya. Jadi ini adalah menuju ke out dari ini dia, out daripada air panasnya ya. Jadi biar bisa mengetahui bahwa panasnya sudah sesuai, seperti itu. Panasnya, untuk mengukur panasnya, jadi seperti itu. Oke, lanjut sekarang kita akan uji. Oh ya, saya lupa untuk ini, untuk indikator ya. Untuk lampu LED-nya itu langsung saya dihubungkan ke sini ya, karena mesinnya ini sudah include dia dengan lampunya ya. Jadi tidak ada soket lagi untuk gini. Jadi tinggal colok aja ke tempat lampunya ya, seperti itu. Lanjut kita akan coba mesinnya ini.
Jadi mungkin ada yang bingung ya, pertama-tama itu cara untuk membuka baterainya ya, tinggal di sini aja, putar aja, langsung dicopot ya, seperti itu. Lanjut positif negatif. Ya, jadi baterai sudah terpasang. Sekarang kita bisa untuk mengetesnya ya. Karena ini tanpa air, jadi saya tes dari sini saja bisa. Ini. Ya, listrik sudah masuk dan ada suara kletak ya, jadi normal. Perapiannya juga untuk pematiknya juga mantap seperti itu. Atau misalkan ya tidak diisi ini ya, saklarnya juga bisa. Jangan ini saja kita ginikan, kita apa namanya itu, kita congkel ya, hidup. Nah, dia akan hidup. Oke, jadi ini dia untuk perapiannya. Udah kelihatan ya, udah mantap. Jadi itu saja video dari saya ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi mungkin ada yang bingung cara membukanya karena ini videonya tanpa membukanya. Jadi pertama kita copot dulu bagian ini untuk copot biasa saja ya, seperti itu. Untuk bagian ininya, pengaturannya ini kita copot-copot ke atas, baru kita buka casingnya ya. Untuk buka casingnya itu sekarang ya saya akan contohkan ya. Oke, jadi cara membukanya seperti ini ya. Jadi pertama kita copot dulu ya, anggap saja ini kita copot, ini juga yang di sini copot, baru lanjut di sini terdapat baut ya, satu sama yang ini juga di sini ada baut. Jadi itu kita copot dulu. Setelah itu baru kita dorong, bukan dorong ya, kita angkat dulu sedikit. Tunggu dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita angkat dulu. Jadi kalau tidak bisa diangkat, mungkin ada yang mengganjal di bagian sini ya, di bagian mesinnya ini biasanya. Kalau yang ini ada yang mengganjal ya. Sudah diangkat, baru kita dorong ke sana sedikit perlahan. Setelah dorong ke sana perlahan, sambil kita angkat lagi, ya terlepas. Karena di bagian sini